Salam shalom jemaat Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur untuk semua kasih dan penyertaan Tuhan. Kita tahu Tuhan Yesus selalu peduli dalam kehidupan kita. Itu terbukti Dia datang ke dunia menunjukkan kasih-Nya kepada kita, kepada umat manusia, untuk menyelamatkan kita dari perbudakan dosa, untuk menyelamatkan kita dari lumpur dosa. Dan biarlah kasih itu selalu melekat dalam hati kita, dan kita dapat mencerminkan kasih Kristus dalam kehidupan sehari-hari kita. Sidang jemaat Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, Allah peduli. Perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari Mika pasal 7 ayat 1 sampai 13. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Celaka aku sebab keadaanku seperti pada pengumpulan buah-buahan musim kemarau, seperti pada pemetikan susulan buah anggur. Tidak ada buah anggur untuk dimakan atau buah ara yang kusukai. Orang saleh sudah hilang dari negeri, dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semuanya mengincar darah, yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jaring. Tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat. Pemuka menuntut hakim dapat disuap. Pembesar memberi putusan sekehendaknya, dan hukum mereka putar balikkan. Orang yang terbalik di antara mereka adalah seperti tumbuhan duri. Yang paling jujur di antara mereka seperti pagar duri. Hari bagi penginta-pengintamu, hari penghukumanmu telah datang sekarang. Akan mulai kegemparan di antara mereka. Janganlah percaya kepada teman, janganlah mengatakan diri kepada kawan. Jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu. Sebab anak laki-laki menghina ayahnya, anak perempuan bangkit melawan ibunya, menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Janganlah bersuka cita atas aku, hai musuhku, sekalipun aku jatuh. Aku akan bangun pula, sekalipun aku duduk dalam gelap. Tuhan akan menjadi terangku. Aku akan memikul kemarahan Tuhan, sebab aku telah berdosa kepadanya, sampai Ia memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku, membawa aku ke dalam terang, sehingga aku mengalami keadilannya.
Musuhku akan melihatnya dan dengan malu ia akan menutupi mukanya. Dia yang berkata kepadaku, di mana Tuhan Allahmu? Mataku akan memandangi dia. Sekarang ia diinjak-injak seperti lumpur di jalan. Akan ada datang suatu hari bahwa pagar tembokmu akan dibangun kembali. Pada hari itulah perbatasanmu akan diperluas. Pada hari itu orang akan menghadap engkau dari Asyur sampai Mesir, dari Mesir sampai sungai Efrat, dari laut ke laut, dari gunung ke gunung. Tetapi bumi akan menjadi tandus oleh karena penduduknya sebagai akibat perbuatan mereka. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah pemulihan akan datang. Sidang jemaat Tuhan, Mika pasal 7 ini menggambarkan kehancuran moral Israel akibat dosa dan korupsi. Sidang jemaat Tuhan, ini juga yang terjadi pada zaman sekarang ini, di mana-mana kita lihat KKN namanya, korupsi, kolusi, nepotisme. Inilah yang membuat orang saleh langka, keluarga retak dan hukum diselewengkan. Namun di tengah keputusan, Mika berseru tetap berharap kepada Tuhan, karena ia akan mendengar, menjadi terang, membangkitkan dan membela umatnya, hingga pada akhirnya pemulihan akan datang. Sedang jemaat Tuhan, saat tembok dibangun kembali dan bangsa-bangsa datang kepada Tuhan, Mika percaya pemulihan akan terjadi di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah situasi yang amburadul dan berantakan, dan di tengah situasi yang tidak memungkinkan. Sedang jemaat Tuhan, dan kita belajar dari Mika pasal 7 ini bahwa krisis dan keputusan adalah keputusasaan adalah suatu tantangan buat kita. Apakah kita berharap kepada Tuhan atau tidak? Kerusakan sosial, orang baik menghilang, dan juga dalam krisis ada juga terjadi dampak-dampak yang luar biasa, itu kerusakan sosial. Orang baik menghilang, kejujuran lenyap, pemimpin korup, hakim disuap, dan keluarga saling membenci. Inilah dampak dari krisis dan keputusasaan yang terjadi, sedang jemaat Tuhan. Dan juga semuanya ini akan kita rasakan kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, dan kerusakan sosial ini akan kita rasakan, sedang jemaat Tuhan. Dan juga kejahatan akan menjadi sistem yang tertata rapi seperti itu. Seperti korupsi bukan lagi tindakan individu, tetapi sudah menjadi cara hidup yang merusak tatanan sosial, tatanan kehidupan kita. Kenapa? Orang sudah tidak takut lagi kepada Tuhan. Dia hanya takut kepada perutnya saja, takut dia tidak makan. Makanya dia melakukan yang sesuai kehendak hatinya. Dan juga peringatan, Nabi Mika merasakan kesedihan mendalam akan kondisi ini, seakan tidak ada lagi harapan. Dan juga krisis ini membawa kita keputusasaan. Kita menganggap bahwa tidak ada lagi harapan. Tapi sebenarnya dalam krisis ini Tuhan mengizinkan ujian itu untuk kita, supaya kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan mau lihat sebagaimana iman kita, dan juga pengharapan di tengah kegelapan ada. Sedang jemaat Tuhan, segelap-gelap apapun pengharapan pasti ada, cahaya itu pasti ada. Keyakinan pada Tuhan itu yang penting. Tetapi aku ini akan menunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allah akan mendengarkan aku. Inilah pengharapan daripada Mika. Walaupun di tengah-tengah kegelapan, di tengah kehancuran, di tengah-tengah serumit apapun masalah, tetap dia berharap kepada Tuhan. Dia yakin Tuhan akan menolong dia, ya, pemulihan akan terjadi. Dan juga iman yang teguh, ini harus kita miliki. Sekalipun jatuh, ia akan bangkit. Sekalipun dalam gelap, Tuhan menjadi terangnya. Iman ini harus kita miliki, sedang jemaat Tuhan. Dan kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, mengakui dosa dan siap memikul murkanya hingga ia membelah perkaranya, sedang jemaat Tuhan. Ya, datang kepada Tuhan pengakuan dosa,
dan kekalahan musuh akan kita lihat kalau kita sudah melakukan semuanya itu, ya. Dan musuh kita akan dipermalukan oleh Tuhan di depan kita. Kalau kita mengandalkan Tuhan, musuh pun tidak akan bisa menyentuh kita. Dan Tuhan akan mempermalukan mereka. Orang-orang fasik, orang sombong, ya, mengandalkan kehidupan dan pribadi mereka. Dan janji pemulihan akan kita terima. Pembangunan kembali, pagar tembok akan dibangun, perbatasan diperluas. Artinya sedang jemaat Tuhan, kehidupan kita akan dibangun kembali oleh Tuhan. Dari yang keterpurukan kita akan Tuhan bangkitkan kita, ya. Dan juga datangnya bangsa-bangsa, orang dari jauh akan datang kepada umatnya, dan melalui pemulihan kita, melalui kesaksian hidup kita, orang akan banyak datang kepada Tuhan, dan kita akan menyaksikan kemuliaan Tuhan. Itu yang penting. Dan dampak dosa, bumi akan tandus oleh perbuatan penduduknya, namun janji pemulihan tetap ada. Walaupun seterpuruknya kita, seterpuruknya dunia ini, tetapi janji pemulihan akan Tuhan berikan, yaitu Yesus Kristus, untuk memulihkan kita dari dosa, dari terpurukan kita. Dan juga apa yang dapat kita pelajari dan apa yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita dari Mika pasal 7 ini. Yang pertama, jangan menyerah. Sama seperti Mika, tetap berharap dan berdoa meskipun dunia di sekitar kita tampak rusak dan tidak ada, kalau kita lihat kita tidak mungkin lagi diperbaiki, tapi jangan pernah menyerah, berharap kepada Tuhan dan menjadi berkat. Ialah seperti Mika yang memancarkan terang Kristus di tengah-tengah kegelapan, menjadi saksi kebenarannya, seperti Kristus Yesus menjadi terang dunia ini, dan jadi berkat. Itu yang penting. Dan pengampunan dan pemulihan, sadari dosa kita, akui dan bertobat. Percayalah bahwa Allah akan mengampuni dan memulihkan seperti yang dijanjikan dalam Yesus Kristus. Kita yang penting bertobat, dan pengampunan pemulihan akan kita terima. Ya, sedang jemaat Tuhan. Amin. Dan waspada terhadap dosa. Hati-hati agar kita tidak menjadi bagian dari sistem korup dan kehancuran, tetapi hidup dalam kasih karunia dan kebenaran. Artinya kita jangan mudah terpengaruh. Andalkan Tuhan dalam kehidupan kita, dan pengampunan dan pemulihan akan kita rasakan dan akan kita peroleh daripada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu hari ini, renungan kami hari ini Tuhan. Kami percaya di tengah keterpurukan kami, pemulihan akan kami dapatkan ya Tuhan. Seperti Tuhan yang memulihkan dunia ini, yang datang ke dunia ini untuk memulihkan kami, mengangkat kami dari lumpur dosa. Tuhan, kami mau juga dipulihkan oleh Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk tidak mengandalkan diri kami, untuk tidak mengandalkan dunia ini, tapi kami mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Sesulit apapun kami tetap mengandalkan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita